Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tri Rizky Handayani dengan NPM 231103120, mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Oke, pada kali ini saya akan membahas konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh dalam akuntansi keuangan lanjutan 1. Materi ini sangat penting dalam memahami bagaimana laporan keuangan perusahaan induk dan anak disusun sebagai satu kesatuan. Jadi, apa itu konsolidasi? Konsolidasi adalah proses menggabungkan induk dan anak perusahaan agar terlihat sebagai satu entitas. Langkah pertama adalah mengidentifikasi laporan keuangan masing-masing entitas. Lalu, kita lakukan eliminasi terhadap transaksi antar perusahaan agar tidak terjadi perhitungan ganda. Kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja dalam konsolidasi itu seperti alat bantu. Nah, dengan kertas kerja ini kita bisa melihat saldo akun yang digabungkan dan melakukan estimasi transaksi. Ayat jurnal eliminasi ini hanya muncul di kertas kerja, jadi tidak berpengaruh ke pembukuan masing-masing perusahaan. Saat perusahaan induk membeli anak perusahaan, ada tiga kemungkinan skenario. Yang pertama, pembelian dengan nilai buku. Yang kedua, pembelian dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Dan yang ketiga, pembelian dengan harga lebih rendah dari nilai buku. Ketiga skenario ini akan mempengaruhi bagaimana laporan konsolidasi disusun. Kita masuk ke ilustrasi kepemilikan penuh dibeli di atas nilai buku. Misalnya nih, PT Induk membeli saham PT Anak dengan harga lebih tinggi dari nilai bukunya. Selisihnya itu disebut diferensial, yang bisa berupa penyesuaian aset atau goodwill. Contoh pencatatannya, investasi pada saham Anak 340.000, kasnya 340.000 dan diferensialnya 40.000. Gimana sih eliminasi itu dilakukan? Nah, ada tiga langkah utama untuk melakukan eliminasi. Yang pertama, menghapus investasi induk pada anak. Yang kedua, mengakui aset dengan nilai wajarnya. Dan yang ketiga, mencatat diferensial akibat perbedaan nilai buku dan nilai pasar. Dengan cara ini, laporan keuangan akan lebih akurat dan tidak ada duplikasi nilai. Mari kita lihat contoh kasus pada 1 Januari 2001, PT Induk membeli semua ekuitas PT Anak seharga 300.000. Jurnal yang dibuat adalah investasi saham pada PT Anak 300.000, kas 300.000, pendapatan dari anak perusahaan 50.000, dividen yang diumumkan 30.000. Langkah berikutnya adalah eliminasi untuk menyusun laporan konsolidasi. Konsolidasi setelah akuisisi 100% pada nilai buku. Ketika akuisisi dilakukan pada nilai buku, kita harus menghapus saldo investasi awal, kemudian mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, dan mencatat laba anak sebagai bagian dari laba induk. Dengan ini, laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Jika PT Induk membeli saham PT Anak dengan harga lebih tinggi nih dari nilai buku, selisih ini tuh bisa dialokasikan sebagai yang pertama penyesuaian nilai wajar aset, misalnya tanah, bangunan gitu. Terus yang kedua itu goodwill, jika masih ada selisih setelah penyesuaian aset. Contohnya misalnya harga belinya itu 387.500.000. Terus nilai bukunya itu 300 juta. Nah, selisihnya itu ada 87.500.000. 75 jutanya itu untuk aset, 12.500.000 itu untuk goodwill. Nah, jadi intinya konsolidasi itu penting agar laporan keuangan perusahaan menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan memahami teknik eliminasi dan pencatatan diferensial, kita bisa mastiin nih laporan yang kita susun itu sesuai dengan standar akuntansi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.